Berikutnya adalah bagian transaksi. Transaksi di sini cukup sederhana karena hanya ada penjualan dan penerimaan pengeluaran. Kemudian untuk pembelian di mana? Nah, pembelian karena tadi sifatnya distribusi, pembelian ini disatukan dengan bagian produksi di sini. Jadi pada saat produksi dan pembelian itu disatukan worksheet-nya di sini untuk mempermudah perhitungan. Sehingga transaksi di sini karena tadi sifat dari distributor dan produksi hanya ada penjualan, penerimaan pengeluaran dan mutasi rekening. Untuk penjualan juga karena sudah ada tabelnya cukup mudah, hanya mengisikan tanggal, nomor faktur, ya ini bisa dicetak, nanti dicatat ini nomor faktur nomor 1, nama pelanggannya dipilih, produknya dipilih, ya. Kemudian unitnya otomatis, ureannya kalau ingin diisi, ini nomor urut di bagian faktur. Jadi tadi kita invoice 1, ini nomor urut faktur 123 untuk memunculkannya di bagian faktur penjualan. Sebagai contoh di sini faktur penjualan invoice 1 akan muncul urutan 1, 2, 3 sesuai dengan yang dicatat di bagian penjualan. Kemudian harga per unitnya penjualan kita masukkan. Kemudian kita harus memilih ini pembayarannya cash atau piutang. Kalau cash kita isikan dari rekeningnya ada, kalau piutang kita tinggal pilih piutangnya. Kemudian kategori pendapatan laba rugi ini untuk menggolongkan ini barang yang dibeli masuknya kategori apa. Ini bebas ya, kategori laba rugi ini bebas. Karena di sini saya ngasih contoh aja, ini pendapatan beras putih kemasan 1 kilo. Kalau hanya mau ditulis pendapatan beras putih saja juga nggak ada masalah. Ini di bagian setup laporan keuangan. Jadi kalau mau ditulis saja pendapatan beras putih nggak ada masalah. Jadi hanya dibagi beras putih, beras merah, beras ketan, lain-lain itu bebas. Yaitu hanya penggolongan saja. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, satu lagi, di sini ada nomor DO konsinyasi kalau barang itu dikonsinyasikan, jadi tidak dibayar, ya. Tapi barang itu dikonsinyasikan sehingga di sini kita menerima pembayaran, ya. Bukan mengeluarkan barangnya. Ingat, di sini kita menerima pembayaran dari konsinyasi dengan nomor DO 001. Sehingga nanti akan muncul, ini angkanya adalah untuk nanti akan muncul di bagian rekap laporan pengeluaran. Nah, di sini akan muncul yang keluar berapa, sudah dibayar berapa. Di sini akan muncul per item yang dijual. Ya. Kalau tadi tidak ditulis, maka di sini dia tidak akan muncul angkanya. Sudah dibayar atau belum. Oke, tadi di penjualan. Dan perlu diperhatikan adalah kalau misalnya penjualannya adalah pembayaran konsinyasi di sini, tapi kalau pembayaran piutang itu tidak di sini. Ya. Pembayaran konsinyasi di sini, tapi pembayaran piutang tidak di sini. Pembayaran piutang itu dilakukan di bagian penerimaan. Nah, ini penerimaan dan pengeluaran. Jadi pembayaran piutang itu di sini. Jadi nanti kita bisa memilih kategorinya. Ya. Misalnya tadi ada pembayaran piutang. Kita pilih dulu kategorinya pembayaran mana? Oh, ini piutang. Nah, kemudian di sini rekeningnya bayarnya kemana? Nanti ditulis angkanya di sini untuk pembayaran piutang. Tadi untuk penjualan, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi silahkan ada file contoh yang bisa digunakan sebagai referensi. Berikutnya adalah penerimaan dan pengeluaran. Jadi sebenarnya untuk penerimaan dan pengeluaran lain-lain termasuk pembayaran utang piutang, penerimaan, pengeluaran, pembayaran utang piutang. Cara pengisiannya sama, tanggal, kemudian apa perlu bukti kwitansi,
diisikan di sini, dipilih nomor kwitansinya, diterima dari siapa, ureannya. Kemudian ini apakah keluar ataukah masuk. Diisi kasnya, rekeningnya utang atau piutang, dan kategori laporannya. Nanti kwitansi ini sebagai contoh KU 001, kalau kita masuk ke bagian kwitansi, kita pilih KU 001, akan muncul namanya dan uang sejumlahnya berdasarkan data di bagian penerimaan dan pengeluaran tadi. Kemudian mutasi rekening ini hanya untuk membantu memindahkan dana dari satu rekening ke rekening yang lain. Ya, karena ini hanya untuk membalans saldo di neraca. Jadi agar balance bahwa ternyata ada setoran, misalnya orang bayar pakai cash, kemudian disetor. Nah, jadi itu perlu diisinya adalah di sini. Oke, mungkin untuk transaksi cukup jelas ya.